Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan menjalani hari-hari di usia senja dengan damai. Di usia yang tidak lagi muda, ada satu kegelisahan yang sering datang tanpa suara. Bukan tentang ingin berlebih, bukan pula tentang hidup mewah, melainkan tentang rasa aman, tentang uang yang terasa cepat habis padahal hidup dijalani dengan sederhana. Mungkin Bapak dan Ibu pernah bertanya dalam hati, mengapa tabungan terasa menipis? Kemana perginya uang selama ini? Apakah saya salah mengatur keuangan? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul saat rumah mulai sunyi. Ketika kita membuka dompet atau melihat catatan keuangan lalu menarik napas panjang. Banyak orang tua diam-diam menyalahkan diri sendiri, merasa kurang pandai, merasa tidak cermat, padahal kenyataannya, tidak sedikit lansia yang kehabisan uang bukan karena boros, melainkan karena terlalu berhati lembut, terlalu sering mengalah, terlalu sering mendahulukan orang lain. Ada yang mengurangi kebutuhan sendiri demi anak. Ada yang menunda berobat karena merasa sayang uang. Ada pula yang membantu keluarga tanpa pernah menghitung kembali kemampuan diri. Semua dilakukan bukan karena ingin dipuji, tetapi karena cinta yang sudah menjadi kebiasaan. Bapak dan Ibu, kebiasaan memberi yang dulu terasa ringan di usia senja bisa berubah menjadi beban yang pelan-pelan menggerus ketenangan. Penghasilan tidak lagi bertambah, sementara kebutuhan justru meningkat. Di titik inilah rasa cemas sering muncul, meski tidak pernah diucapkan. Video ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyudutkan, dan sama sekali bukan untuk membuat Bapak dan Ibu merasa gagal. Ini adalah ruang aman untuk memahami mengapa banyak orang tua mengalami hal yang sama. Dan mengapa itu tidak selalu salah. Ini tentang saya, ini tentang Bapak dan Ibu, tentang hati yang terlalu baik, tentang kebiasaan lama yang belum sempat disesuaikan, dan tentang keinginan sederhana untuk hidup tenang di usia senja. Mari kita mulai pelan-pelan, dengan hati yang lebih lembut pada diri sendiri. Karena memahami adalah langkah pertama untuk melindungi ketenangan dan martabat kita di masa tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja cara kita memandang uang seringkali berubah tanpa kita sadari. Bukan karena pikiran melemah, melainkan karena perjalanan hidup yang panjang telah membentuk kebiasaan memberi, mengalah, dan mendahulukan orang lain. Selama puluhan tahun, Bapak dan Ibu terbiasa menjadi sandaran keluarga, menjadi tempat bergantung, dan menjadi orang yang selalu berkata iya ketika dibutuhkan. Secara psikologis, memberi membuat orang tua merasa masih berarti, masih dibutuhkan, masih berguna. Perasaan inilah yang seringkali lebih kuat daripada hitung-hitungan logika. Maka ketika anak atau keluarga membutuhkan bantuan, hati bergerak lebih cepat daripada pikiran. Ini bukan kelemahan, melainkan tanda kasih yang tulus dan tanggung jawab yang sudah mendarah daging. Namun di balik ketulusan itu sering tersembunyi rasa takut yang jarang diakui. Takut dianggap pelit. Takut dikira tidak peduli. Takut kehilangan kedekatan dengan anak. Ketakutan inilah yang membuat banyak lansia memilih mengorbankan kebutuhan sendiri. Mengurangi belanja penting. Menunda periksa kesehatan, menyimpan keluhan agar tidak merepotkan siapapun. Dari sisi logika, kondisi keuangan di usia senja memang sangat berbeda dengan masa muda. Penghasilan tidak lagi bertambah, bahkan sering berhenti sama sekali. Sementara kebutuhan justru meningkat, terutama untuk kesehatan, kenyamanan, dan ketenangan hidup. Jika pola memberi yang sama terus dijalankan, maka keseimbangan keuangan perlahan terganggu. Uang terasa cepat habis, bukan karena boros, tetapi karena keadaan sudah berubah. Ada pula kebiasaan lama yang tanpa sadar mempercepat habisnya uang, seperti tidak memisahkan bantuan untuk keluarga dengan kebutuhan pribadi, jarang membuat batas yang jelas, dan tidak pernah menghitung secara jujur berapa biaya hidup sendiri di usia senja. Banyak orang tua hafal kebutuhan anak tetapi lupa kebutuhan dirinya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memahami hal ini penting agar kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Ini bukan soal kurang pandai mengatur uang. Ini soal kebiasaan baik yang perlu disesuaikan dengan fase hidup yang baru. Menata ulang bukan berarti berubah menjadi egois, tetapi belajar adil pada diri sendiri. Usia senja adalah masa untuk hidup lebih tenang dan aman. Ketika kasih sayang berjalan seiring dengan logika, ketika memberi disertai batas,
Dan ketika perhatian pada orang lain juga diimbangi perhatian pada diri sendiri, keuangan pun bisa lebih terkendali. Dari sinilah ketenangan batin mulai tumbuh kembali. Bapak dan Ibu, izinkan saya bercerita tentang seorang nenek bernama Ibu Marni, usianya 67 tahun. Sejak muda, beliau hidup sederhana namun penuh pengabdian. Suaminya telah lama meninggal, dan seluruh hidupnya ia curahkan untuk membesarkan anak-anaknya. Baginya kebahagiaan anak adalah kebahagiaan dirinya. Ketika anak-anaknya mulai berkeluarga, kebiasaan memberi itu tidak pernah berhenti. Setiap ada kebutuhan, Ibu Marni selalu berusaha membantu. Kadang untuk biaya sekolah cucu, kadang untuk menambah modal usaha anak, kadang hanya karena tidak tega melihat anak terlihat susah. Ia jarang menolak meski dompetnya semakin tipis. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Tabungan masih ada, kebutuhan sehari-hari masih tercukupi. Namun perlahan Ibu Marni mulai sering pusing memikirkan uang, karena mulai mengurangi belanja makan, memilih obat yang lebih murah, dan menunda periksa ke puskesmas meski badannya sering lelah. Ia berkata dalam hati, nanti saja, yang penting anak-anak aman. Suatu hari tabungannya benar-benar habis. Bukan karena foya-foya, bukan karena gaya hidup mewah, melainkan karena terlalu sering memberi tanpa batas. Yang membuat hatinya paling perih bukan soal uangnya, tetapi perasaan tidak berani jujur. Ia tidak ingin anak-anak tahu bahwa dirinya sedang kesulitan. Ia takut dianggap merepotkan. Disitulah Ibu Marni mulai merasa sendirian. Di rumah yang ramai oleh cucu-cucu, hatinya justru sepi. Ia merasa perannya hanya sebagai pemberi, bukan sebagai manusia yang juga boleh menerima. Padahal usianya sudah senja, tenaganya tidak seperti dulu, dan kebutuhannya justru semakin besar. Suatu sore setelah jatuh sakit ringan, seorang tetangga berkata lembut padanya, "Bu, panjenengan itu berharga. Bukan cuma karena bisa memberi, tapi karena panjenengan ada." Kalimat itu membuat Ibu Marni menangis. Untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa menjaga diri sendiri bukanlah dosa. Sejak hari itu Ibu Marni perlahan belajar berkata jujur. Bukan menolak dengan keras, tetapi menjelaskan dengan tenang. Ia mulai memisahkan uang untuk dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kasih sayang tidak harus selalu berbentuk uang. Dan sejak itu pula, hidupnya terasa lebih ringan. Bukan karena ia berhenti mencintai, tetapi karena ia mulai mencintai dirinya juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kondisi keuangan di usia senja terus menurun tanpa disadari, dampaknya tidak hanya terasa di dompet, tetapi jauh lebih dalam, di batin. Ada rasa cemas yang pelan-pelan tumbuh, sering muncul saat malam hari ketika rumah mulai sunyi. Pikiran berputar pada pertanyaan yang sama. Apakah uang ini cukup sampai akhir bulan? Bagaimana jika saya sakit? Kecemasan ini jarang diucapkan, namun berat ditanggung sendirian. Perasaan tidak aman yang berkepanjangan membuat banyak lansia mulai membatasi hidupnya sendiri. Bukan karena tidak mau menikmati hidup, tetapi karena takut kekurangan. Ada yang menolak undangan berkumpul karena khawatir harus mengeluarkan uang. Ada yang memilih diam meski hatinya ingin berbagi cerita. Hidup perlahan menyempit, bukan karena usia, tetapi karena rasa takut yang terus dipelihara. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa melahirkan perasaan tidak dibutuhkan. Ironisnya, orang tua yang paling banyak memberi justru sering merasa paling dilupakan. Ketika bantuan sudah tidak bisa diberikan seperti dulu, muncul rasa kehilangan peran. Seolah nilai diri hanya diukur dari seberapa besar yang bisa disumbangkan, bukan dari keberadaan dirinya sebagai orang tua. Ada pula dampak batin yang sangat halus namun menyakitkan, merasa menjadi beban. Ketika uang menipis, setiap kebutuhan terasa salah. Setiap keluhan terasa berlebihan. Banyak lansia memilih menahan sakit, menunda berobat, dan menyembunyikan kesulitan agar tidak merepotkan anak. Padahal di usia senja, perhatian dan perawatan justru sangat dibutuhkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, keadaan ini juga memengaruhi hubungan dengan anak, bukan karena anak tidak peduli, tetapi karena komunikasi yang tidak seimbang. Orang tua terbiasa memberi, anak terbiasa menerima. Lama-kelamaan, kejujuran menghilang, orang tua memendam lelahnya sendiri, anak tidak pernah benar-benar tahu kondisi orang tuanya. Jika dibiarkan terlalu lama, dampak terberatnya adalah hilangnya rasa berharga. Ada lansia yang mulai merasa hidupnya hanya berfungsi untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Padahal setelah puluhan tahun berjuang, usia senja seharusnya menjadi masa menikmati ketenangan, bukan masa terus berkorban tanpa batas. Segmen ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan dengan lembut.
agar bapak dan ibu memahami bahwa menjaga keuangan di usia senja bukan semata soal uang, tetapi soal menjaga martabat, rasa aman, dan hak untuk hidup dengan damai. Pada segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana sudut pandang yang lebih bijak dapat meneguhkan kembali nilai diri bapak dan ibu. Bapak dan ibu yang saya hormati, di usia senja ini kita diajak melihat hidup dari sudut pandang yang lebih adil kepada diri sendiri. Selama puluhan tahun, bapak dan ibu memberi tanpa banyak perhitungan. Memberi tenaga, waktu, perhatian, dan uang dengan tulus. Maka kini, adalah hal yang wajar bila bapak dan ibu mulai bertanya dengan lembut, apakah saya juga sudah menjaga diri saya sendiri? Sudut pandang bijak dimulai dari pengakuan bahwa membantu anak tidak selalu berarti mengorbankan diri. Anak yang telah dewasa memiliki tanggung jawab atas hidupnya. Ketika orang tua terus menutup kekurangan anak dengan pengorbanan diam-diam, sesungguhnya kita sedang mengambil kesempatan anak untuk belajar mandiri. Menahan diri bukan berarti berhenti mencintai, melainkan mengubah cara mencintai agar lebih sehat. Banyak orang tua merasa bersalah ketika ingin berkata tidak, padahal rasa bersalah itu sering lahir dari kebiasaan lama, bukan dari kebenaran. Berkata tidak bila disampaikan dengan tenang dan jujur adalah bentuk kejujuran pada keadaan. Usia senja bukan masa untuk memaksa diri terlihat kuat, melainkan masa untuk hidup apa adanya dengan penuh martabat. Bapak dan ibu, menjaga keuangan di usia senja bukanlah sikap pelit. Ini adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Kasih sayang tidak selalu diwujudkan dengan uang. Doa yang tulus, nasihat yang tenang, dan kehadiran yang hangat seringkali jauh lebih berharga dan tidak akan pernah habis. Ketika orang tua aman secara finansial dan batin, anak justru merasa lebih tenang. Sudut pandang bijak lainnya adalah menyadari bahwa nilai diri bapak dan ibu tidak diukur dari seberapa banyak yang bisa diberikan. Nilai diri terletak pada kebijaksanaan, pengalaman, dan ketenangan yang dipancarkan. Usia senja bukan masa sisa, melainkan masa pemantapan, masa untuk hidup lebih pelan, lebih sadar, dan lebih bermakna. Ketika bapak dan ibu mulai menempatkan diri sebagai pribadi yang layak dijaga, rasa bersalah perlahan berubah menjadi rasa tenang. Bukan karena berhenti peduli, tetapi karena peduli dengan cara yang lebih seimbang. Dari sinilah martabat orang tua tetap terjaga, dan hubungan dengan anak pun tumbuh menjadi lebih saling menghormati. Segmen ini ingin menegaskan satu hal penting. Bapak dan ibu berharga bukan karena seberapa banyak yang dikorbankan, tetapi karena siapa diri bapak dan ibu. Menjaga diri sendiri di usia senja adalah kebijaksanaan yang akan membawa damai bagi diri sendiri dan bagi keluarga. Bapak dan ibu yang saya muliakan, pada titik ini kita sampai pada satu pemahaman penting. Menjaga keuangan di usia senja bukan soal hitung-hitungan semata, tetapi soal menjaga ketenangan hidup. Ketika uang dikelola dengan sadar, hati pun ikut lebih tenang. Tidak lagi dipenuhi rasa takut, tidak lagi dikejar kecemasan tentang hari esok. Usia senja bukan masa untuk membuktikan diri sebagai orang tua yang paling berkorban. Masa itu sudah bapak dan ibu lewati dengan sangat baik. Kini waktunya bergeser, dari berkorban tanpa batas menjadi menjaga diri dengan penuh kesadaran. Ini bukan perubahan yang egois, melainkan perubahan yang sehat dan perlu. Langkah bijak tidak harus besar, ia bisa dimulai dari hal sederhana. Memisahkan uang untuk kebutuhan pribadi, mencatat pengeluaran dengan jujur, dan menetapkan batas bantuan yang realistis. Mengubah kebiasaan lama memang tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa rasa aman yang besar. Bapak dan Ibu, belajar berkata jujur tentang kondisi keuangan bukanlah aib. Justru disitulah kedewasaan hubungan terbangun. Anak yang mencintai orang tuanya akan belajar memahami, bukan menuntut. Dan orang tua yang jujur sedang mengajarkan anak tentang tanggung jawab dan empati. Jika hari ini masih ada rasa ragu, rasa bersalah, atau rasa takut dianggap kurang peduli, izinkan diri untuk bernapas sejenak. Ingatlah bahwa Bapak dan Ibu berhak hidup tenang. Berhak merasa aman, berhak menikmati hasil dari perjalanan panjang yang telah dilalui dengan penuh pengorbanan. Menjaga keuangan di usia senja adalah cara menjaga martabat, cara menjaga kesehatan, cara menjaga agar bapak dan ibu tidak harus menahan sakit sendirian atau memendam cemas di malam hari. Ketika kebutuhan dasar aman, hidup terasa lebih ringan dan hubungan dengan keluarga pun lebih jujur.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika isi hati ini terasa dekat dengan pengalaman Anda, jangan simpan sendiri. Tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Banyak orang tua lain yang merasakan hal serupa, dan kejujuran Bapak dan Ibu bisa menjadi penghiburan bagi sesama. Dan bila konten ini menemani hati Bapak dan Ibu, silakan berlangganan, bukan sekadar untuk menonton tetapi untuk berjalan bersama. Di sini kita belajar menua dengan bijak, menjaga diri tanpa rasa bersalah, dan merawat ketenangan hingga akhir usia. Karena di masa tua, hidup yang damai adalah kekayaan yang paling berharga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ini hidup seharusnya berjalan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih penuh makna. Bukan lagi tentang seberapa banyak yang bisa kita kejar, tetapi seberapa tenang hati kita menjalani hari. Uang memang bukan segalanya, tetapi rasa aman yang lahir darinya sangat memengaruhi kedamaian batin. Banyak orang tua baru menyadari hal ini ketika segalanya terasa berat, ketika tubuh mulai sering lelah, ketika tidur tidak lagi nyenyak, ketika pikiran terus memikirkan hari esok. Padahal, usia senja seharusnya menjadi masa untuk memanen ketenangan, bukan memikul kecemasan yang tidak perlu. Bapak dan Ibu menjaga diri sendiri bukanlah tanda bahwa kita berhenti mencintai anak. Justru sebaliknya, orang tua yang tenang, sehat, dan aman adalah hadiah terbesar bagi keluarga. Anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang mengorbankan segalanya hingga habis. Mereka membutuhkan orang tua yang tetap berdiri dengan martabat dan kebijaksanaan. Jika selama ini Bapak dan Ibu terlalu keras pada diri sendiri, izinkan hari ini menjadi titik lembut. Titik untuk berkata, saya sudah cukup memberi. Titik untuk berkata, sekarang saya juga perlu dijaga. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang perlu disesali. Usia senja bukan tentang kehilangan peran, tetapi tentang perubahan peran. Dari pemberi tanpa batas menjadi penjaga nilai. Dari penopang finansial menjadi sumber kebijaksanaan. Dari orang yang selalu mengalah menjadi orang yang tahu kapan harus berhenti demi kebaikan bersama. Senanep syantese kuliahkan ke hidup yang mana damai tidak datang dengan sendirinya. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang jujur dan berani. Berani menetapkan batas. Berani berkata cukup. Berani memilih tenang daripada terlihat baik di mata semua orang. Jika hari ini hati Bapak dan Ibu terasa sedikit lebih ringan setelah mendengarkan semua ini, simpanlah perasaan itu. Rawatlah. Jadikan ia pengingat bahwa Bapak dan Ibu berharga, bukan karena seberapa banyak yang diberikan, tetapi karena kebijaksanaan yang dijalani. Mari kita tutup dengan satu keyakinan sederhana. Di usia senja, ketenangan adalah harta yang paling mahal, dan setiap orang tua berhak memilikinya. Kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama, pelan-pelan dengan hati yang lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga di titik ini, kita telah berjalan bersama menelusuri satu kenyataan penting. Banyak lansia kehabisan uang bukan karena boros, melainkan karena terlalu lama hidup dengan pola memberi tanpa batas. Pola yang dulu terasa mulia, namun di usia senja justru dapat menggerus ketenangan jika tidak disesuaikan. Kita belajar bahwa kebiasaan memberi lahir dari hati yang baik. Dari tanggung jawab yang sudah melekat puluhan tahun, dari rasa cinta yang tulus kepada anak dan keluarga, namun kita juga belajar bahwa setiap fase hidup membutuhkan cara yang berbeda. Apa yang tepat di masa muda belum tentu tepat di masa tua. Bapak dan Ibu memahami hal ini bukan berarti menyesali masa lalu. Tidak ada yang perlu disesalkan, semua pengorbanan itu nyata dan bermakna. Tetapi hari ini, pemahaman ini menjadi bekal agar sisa perjalanan hidup bisa dijalani dengan lebih tenang, lebih aman, dan lebih bermartabat. Kita melihat bahwa kehabisan uang sering membawa dampak batin yang dalam. Rasa cemas, rasa tidak aman, rasa menjadi beban, hingga perlahan merasa tidak berharga. Semua itu bukan karena kurangnya iman atau kurangnya usaha, tetapi karena orang tua terlalu sering melupakan dirinya sendiri. Melalui sudut pandang yang lebih bijak, kita diingatkan bahwa berkata cukup bukan dosa, menjaga diri bukan egois. Menetapkan batas bukan tanda tidak sayang. Justru dari situlah kasih sayang menjadi lebih sehat dan hubungan dengan anak menjadi lebih dewasa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah masa untuk hidup lebih jujur pada diri sendiri. Jujur pada kemampuan, jujur pada kebutuhan, jujur pada rasa lelah.
Dari kejujuran itulah lahir keputusan-keputusan yang menenangkan, bukan keputusan yang lahir dari rasa takut atau rasa tidak enak. Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai menyadari bahwa ketenangan lebih penting daripada pengakuan, itu adalah tanda kebijaksanaan yang tumbuh. Tidak semua orang sampai pada kesadaran ini. Dan Bapak serta Ibu patut menghargai diri sendiri karena berani berhenti sejenak dan merenung. Segmen ini ingin merangkum satu pesan utama. Menjaga keuangan di usia senja adalah cara menjaga hidup, menjaga martabat, menjaga kesehatan, menjaga agar hari-hari tidak diisi dengan kekhawatiran yang seharusnya bisa dihindari. Kita akan melangkah ke penutup dengan satu keyakinan sederhana. Orang tua yang menjaga dirinya sendiri sedang menyiapkan warisan terbaik, bukan berupa harta tetapi berupa teladan tentang hidup yang bijak, tenang, dan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai di bagian akhir ini, izinkan saya menyampaikan satu hal dengan penuh hormat. Bapak dan Ibu sudah terlalu lama menjadi orang kuat, terlalu lama menjadi penyangga, terlalu lama menahan lelah demi memastikan orang lain baik-baik saja. Maka jika hari ini Bapak dan Ibu mulai ingin hidup lebih tenang, itu bukan kelemahan, itu tanda kebijaksanaan. Usia senja bukan tentang menyerah, tetapi tentang memilih mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu dilepaskan. Memilih ketenangan daripada pengakuan, memilih aman daripada terlihat selalu mampu, memilih jujur daripada terus memendam. Pilihan-pilihan inilah yang akan menentukan kualitas hidup di masa tua. Bapak dan Ibu jangan takut jika hari ini harus berkata cukup, cukup membantu, cukup mengorbankan, cukup memaksakan diri. Cukup bukan berarti berhenti mencintai tetapi berhenti melukai diri sendiri. Dari cukup inilah lahir hidup yang lebih tertata, lebih damai, dan lebih bermartabat. Jika selama ini Bapak dan Ibu merasa kehabisan uang membuat hati gelisah, ingatlah bahwa kegelisahan itu bukan aib. Ia adalah tanda bahwa hati ingin dijaga. Dan hari ini, dengan mendengarkan dan merenungkan semua ini, Bapak dan Ibu sedang melakukan satu langkah besar, berdamai dengan diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tidak ada kata terlambat untuk hidup lebih bijak. Tidak ada kata terlambat untuk merapikan keuangan, menetapkan batas, dan memilih tenang. Selama hati masih mau belajar, selama napas masih ada, selalu ada ruang untuk memperbaiki arah. Jika video ini terasa dekat dengan pengalaman Bapak dan Ibu, jangan simpan sendiri. Tulis di kolom komentar. Bukan untuk mengeluh, tetapi untuk saling menguatkan. Karena di luar sana banyak orang tua lain yang memikul perasaan yang sama, hanya belum berani mengucapkannya. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan obrolan-obrolan yang menenangkan tentang usia senja, kebijaksanaan hidup, dan cara menjaga martabat sebagai orang tua, mari bergabung dengan kami. Tekan tombol suka dan berlangganan dengan tenang, bukan karena kewajiban, tetapi karena kita ingin berjalan bersama. Mari kita berjalan bersama pelan-pelan dengan hati yang lebih damai, menjaga diri tanpa rasa bersalah, mencintai keluarga tanpa harus mengorbankan ketenangan. Karena di usia senja, hidup yang tenang adalah anugerah terbesar, dan Bapak serta Ibu layak menerimanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita benar-benar mengakhiri perbincangan ini, mari kita tarik napas sejenak dan menoleh ke belakang. Kita telah berjalan jauh bersama. Dari kegelisahan tentang uang yang terasa cepat habis, dari rasa bersalah yang diam-diam dipendam, hingga pada kesadaran bahwa semua itu bukan karena boros, melainkan karena hati yang terlalu lama memberi tanpa batas. Kita belajar bahwa usia senja membawa perubahan yang tidak bisa disangkal. Penghasilan berhenti, tenaga berkurang, kebutuhan bertambah. Namun di saat yang sama, pengalaman hidup justru semakin matang. Dan disinilah kebijaksanaan dibutuhkan, bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk menata hari-hari yang tersisa dengan lebih tenang dan bermartabat. Bapak dan Ibu, tidak semua pengorbanan harus diteruskan, tidak semua permintaan harus dipenuhi. Ada masa memberi tanpa hitung-hitungan dan ada masa menjaga diri dengan penuh kesadaran. Usia senja adalah masa kedua itu, masa untuk berkata cukup tanpa rasa bersalah, masa untuk hidup jujur pada kemampuan dan kebutuhan diri sendiri. Kita juga belajar bahwa menjaga keuangan bukan sekadar soal angka, tetapi soal batin, soal tidur yang lebih nyenyak, soal tidak lagi cemas saat membuka dompet,
soal berani berobat ketika sakit, soal tidak lagi merasa menjadi beban. Semua itu adalah hak orang tua, hak yang sering terlupakan karena terlalu sibuk menjaga orang lain. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, nilai diri Bapak dan Ibu tidak pernah diukur dari seberapa banyak uang yang diberikan. Nilai diri terletak pada kebijaksanaan, keteguhan, dan ketenangan yang dipancarkan. Anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang menghabiskan dirinya sendiri. Mereka membutuhkan orang tua yang tetap berdiri dengan damai dan bermartabat. Jika hari ini ada satu hal yang ingin dibawa pulang dari video ini, biarlah itu kesadaran sederhana. Menjaga diri sendiri di usia senja adalah bentuk kasih yang paling dewasa. Kasih pada diri sendiri, kasih pada anak, kasih pada kehidupan yang masih berjalan. Dan jika Bapak dan Ibu merasa ditemani, dikuatkan, atau sekadar merasa tidak sendirian setelah mendengarkan semua ini, mari kita tetap bersama. Mari kita berjalan bersama, pelan-pelan, saling mengingatkan untuk hidup lebih bijak di usia senja. Tekan tombol berlangganan bukan sekadar untuk mengikuti kanal ini, tetapi sebagai tanda bahwa kita ingin saling menemani dalam perjalanan ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak dan Ibu. Semoga setiap langkah ke depan terasa lebih ringan, setiap keputusan lebih tenang, dan setiap hari dijalani dengan hati yang damai. Mari kita berjalan bersama hingga akhir usia, dengan martabat yang utuh,